Katanya sih AI bisa ngambil alih kerjaan kita, tapi apa benar itu ancaman utamanya? Hari ini kita kupas tuntas gimana caranya biar kita tetap relevan, nggak tergantikan di era AI ini. Kita bakal pakai pandangannya Raymond Chin. Oke, langsung aja deh ke pertanyaan yang paling bikin penasaran kita semua. Bener nggak sih, karir kita ini ada di ujung tanduk gara-gara AI? Jujur aja ya, jawabannya iya. Banyak banget pekerjaan yang kita tahu sekarang pada akhirnya bakal digantiin sama AI atau robot. Tapi tunggu dulu, kalau kita cuma mikirin itu doang, kita malah bakal ketinggalan poin utamanya, gambaran besarnya yang jauh lebih penting. Gini deh, biar kita ngerti apa yang lagi terjadi, kita harus lihat ini sebagai sebuah siklus. Ini tuh bukan pertama kalinya teknologi bikin geger dunia kerja. Coba deh kita lihat polanya. Dulu, tenaga manusia di sawah digantiin sama mesin. Terus tumpukan kertas di kantor diganti sama komputer. Nah, sekarang AI ini ya langkah selanjutnya. Ini adalah evolusi yang udah bisa ditebak. Bedanya apa sama yang dulu-dulu? Nah, ini dia. Kecepatan dan skalanya itu loh, gila-gilaan. Perubahannya terjadi cepat banget dan nyerang banyak bidang sekaligus. Makanya, wajar kalau kita semua ngerasa teranjam. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau polanya sama aja kayak revolusi-revolusi sebelumnya, kenapa kok yang ini, revolusi AI ini, rasanya jauh lebih bahaya? Nah, ini dia kuncinya. Dengerin baik-baik. Yang benar-benar jadi ancaman, itu bukan AI-nya, tapi orang lain yang udah jago pakai AI. Sementara kita masih gitu-gitu aja. Dan masalahnya, ancaman ini tuh kerasa banget di Indonesia. Menurut sumber kita, negara kita dianggap sangat rentan. Kenapa? Bukan karena kita nggak punya orang pintar, tapi karena kita dianggap punya krisis berpikir kritis. Kita cenderung jadi yes man, cuma ngikutin perintah, bukan nyiptain solusi. Terus, kenapa berpikir kritis itu penting banget? Simple. Karena sampai detik ini, AI itu belum bisa meniru kreativitas dan cara mikir kritis manusia yang sesungguhnya. Padahal, justru dua skill itulah yang jadi bahan bakar utama buat manfaatin AI. Oke, kita udah tahu nih masalahnya di mana. Sekarang, gimana cara kita ngebalikin keadaan? Gimana caranya ngubah ancaman ini jadi senjata andalan kita? Kalau kamu bisa kuasain AI, kamu bakal punya 3 kekuatan super. 3 keunggulan ini yang bakal bikin kamu dicari-cari di dunia kerja. Apa aja tuh? Kemampuan belajar super cepat, hemat waktu yang gila-gilaan, dan pikiran yang makin tajam. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, belajar super cepat. Coba bayangin deh, kamu bisa minta AI ngerangkum 10 buku tebal soal marketing cuma dalam hitungan menit. Rasa penasaran kamu bisa langsung jadi keahlian. Ini sesuatu yang generasi sebelum kita cuma bisa mimpiin. Kedua, hemat waktu secara ekstrim. Lihat aja deh perbandingannya. Kerjaan yang biasanya butuh berjam-jam, kayak ngecek ribuan data di spreadsheet, sekarang bisa kelar dalam beberapa menit aja. Waktu luang itu bisa kamu pakai buat mikir yang lebih penting, yang lebih strategis. Bukan lagi kejebak sama kerjaan admin yang gitu-gitu aja. Nah, yang ketiga, dan ini favorit saya, adalah menajamkan cara berpikir kita. Anggap AI itu kayak teman sparring buat otak. Punya ide? Coba deh lempar ke AI. Suruh dia cari kelemahannya, tantang argumen kamu. Proses bolak-balik ini bahkan maksa kamu buat mikir lebih dalam dan lebih kritis lagi. Oke, kedengarannya keren kan? Terus, langkah praktisnya gimana biar kita bisa punya semua keunggulan tadi? Gimana caranya jadi orang yang benar-benar nggak bisa digantiin? Jawabannya adalah literasi AI. Dan tenang aja, ini cuma proses 3 langkah yang super simple. Nah, kesalahan banyak orang tuh di sini. Mereka cuma nyoba sekali terus udah. Cara yang benar tuh gini. Pertama, pahami dulu, alat ini bisa apa aja sih? Apa batasannya? Kedua, evaluasi. Cocok nggak ya buat pekerjaan saya? Beneran ngebantu nggak? Dan baru yang ketiga, kalau udah paham dan yakin, gunakan. Jadiin bagian dari rutinitas kerja harian buat mecahin masalah beneran. Dan semua ini ngebawa kita ke satu kesimpulan penting banget. Ada pepatah di dunia AI, kualitas output AI itu tergantung sama kualitas inputnya. Artinya, kualitas jawaban yang kamu dapat itu tergantung dari seberapa berkualitas pertanyaan yang kamu kasih. Dan disinilah kita, sebagai manusia, punya keunggulan telak. Namanya berpikir lateral. Gampangnya gini, AI itu jago banget mikir lurus, A ke B ke C. Tapi manusia, kita bisa lompat. Kita bisa nyambungin ide-ide yang kelihatannya acak buat nemuin solusi yang out of the box. Kemampuan inilah yang bikin pertanyaan kita ke AI jadi lebih cerdas dan nggak ketebak sama mesin. Jadi kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau katanya celah terbesar di pasar kerja Indonesia sekarang adalah kurangnya pemikiran kritis dan kreatif, apakah itu artinya kita punya masalah besar?
Atau justru itu adalah kesempatan emas buat karir kamu. Kesempatan buat jadi orang yang paling dicari karena kamu punya apa yang nggak